Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas saham request ya, MAHA. MAHA tikernya ya, Mandiri Herindo Adi Perkasa. Ini saya nggak tahu ini bisnisnya apa ya gitu, ini mungkin baru IPO gitu ya, nggak tahu juga sih ya karena namanya asing gitu di telinga saya. Nah, kita lihat nih ya kinerja menarik nggak ya di 2025 Q3-nya. Oke, disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, MAHA. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis mendalam ya. Analisis lebih lanjut kalau memang si MAHA ini menarik ya. Jangan jadikan analisis saya ini, pendapat saya ini yang utama. Oke, untuk setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek, saya pasti gunakan 3 kriteria utama gitu. Syaratnya harus bagi dividen ya. Kenapa harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Keuntungannya nyata, nggak cuma ngaku-ngaku untung di atas kertas aja. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan gitu ya, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Mereka ini yang udah jadi top manajemen, komisaris, direksi, gajinya udah pasti ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Jadi tiap bulan pasti masuk kantong gitu ya. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya terjun gitu ya, mereka nggak akan peduli gitu ya, karena mereka udah dapat untung dari gajinya gitu pasti tiap bulannya. Sedangkan kita investor saham, ya kita penuh ketidakpastian ya, kita ya dividen cuma setahun sekali kalau bagi dividen, dan juga dari capital gain kalau naik juga harga sahamnya. Jadi makanya kenapa di awal itu kita memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, yang kedua itu perusahaannya harus punya kondisi bisnis yang sehat. Nah, biasanya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya utangan terlalu besar, harus kasih susah, atau misalnya perusahaannya rugi melulu, ya dia nggak akan bagi dividen biasanya, karena perusahaan akan mengutamakan survival dulu ya, bertahan hidup dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin ya, udah terus kondisi bisnisnya sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya, beli pada saat under value. Jangan beli ketika pada saat over value, di harga yang super premium, di harga pucuk, di yang harga tinggi itu jangan ya, nanti akan rawan koreksi. Karena kalau udah rawan koreksi, misalnya beneran koreksi ya, jadi floating loss dan mengharapkan dijemput ya, cuman nggak tahu kapan dijemputnya. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya harus gunakan akal sehat Anda ya. Jadi jangan FOMO ya, jangan mudah ikut-ikutan orang ya, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya rekomendasi, stock pick, apalagi itu ya, berita, isu, rumor gitu, dan juga jangan percaya kepada saya ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi memang untuk berinvestasi ya kita memang harus memegang prinsip gitu ya. Ya harus sabar, harus kita orientasinya itu jangka panjangnya, nggak bisa kita jangka pendek gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu harapannya untung besar, nggak bisa ya, buang jauh-jauh pemikiran tersebut. Dan harus fokus pada value gitu. Jadi value ini kita hitung dulu di awal dengan metode valuasi yang kira-kira menurut teman-teman cocok misalnya gitu ya. Ada enterprise value, ada DCF, ada price to sales, ada net asset value, ya banyak lah, silahkan ya cari yang menurut teman-teman cocok gitu. Dan jadi tentuin dulu value-nya, baru nanti masuk ke entry price-nya kira-kira di range berapa ya. Nah, kenapa ini harus dipegang gitu, harus dipahami, karena harga saham itu nanti pada akhirnya ya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja. Ya, jadi perusahaan jelek yang buruk ya digoreng naik, bisa banyak tiap hari terjadi kok gitu ya. Dan akhirnya ketika banyak investor yang masuk, yang terpancing gitu ya, kembali lagi harga perusahaan yang buruk kinerjanya, nanti juga harga sahamnya akan turun lagi. Begitu turun, anjlok lagi harga sahamnya, nanti akan banyak investor yang nyangkut di harga atas ya. Setelah itu mereka akan marah-marah di media sosial dan mengatakan ya trauma lah investasi saham, trauma lah scam gitu ya. Jadi jangan. Ya, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Nah, jadi memang untuk si MAHA ini nanti kita akan analis ya dengan ya fokusnya di laporan keuangan ya, baca laporan keuangan versi saya ya. Jadi ini ya hanya sebagian kecil dari fundamental gitu ya. Jadi baca laporan keuangan juga ya seperti yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi kalau sekarang kuartal berjalan Q4 dan kedepannya
Gimana ya, nggak tahu, silahkan teman-teman aja ya proyeksikan sendiri kira-kira ke depannya bagaimana ya, akan bagus atau enggak ya. Dan kita tadi hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan di harga saham. Jadi kalau harga sahamnya naik terlalu tinggi atau dia anjlok terus ya kita nggak bahas itu ya, bukan fokusnya ke situ. Dan jadi penting ya untuk paham laporan keuangan, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Dan nanti akan dipindahkan ya datanya ke Excel seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa download ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya. Oke ya, sebelum kita analisis sebentar saya mau minum dulu ya. Nah, memang nggak enak ya. Oke, Maha. Yang harus dicek adalah riwayat pembagian dividen ya, dan untuk data pembagian dividen ternyata Maha ini sudah cukup baik ya gitu. Kenapa? Karena di tahun buku 2023 dan 2024 dia bagi dividen rutin ya. Jadi ini termasuk perusahaan yang bagus. Kalau kata saya, rutinnya ada keuntungan nyata yang bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Cuman ini belum meyakinkan saya gitu ya, untuk maksudnya menarik gitu ya. Kenapa? Karena saya perlu 3 tahun berturut-turut bagi dividen. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan si Maha ini dia bagi dividen ya, tahun buku 2025-nya baru dia menarik gitu. Karena saya perlu yang tadi 3 tahun terakhir ya, untuk membuktikan bahwa perusahaan ini sudah stabil ya, setidaknya 3 tahun ke belakang. Ya ini mungkin baru IPO ya, mungkin IPO 2022 atau mungkin sebelumnya gitu ya. Jadi tapi ini bagus ya, dia awal yang baik ya, udah pertengahan lah ya bagi dividen rutin. Jadi ini belum masuk screening saya ya. Oke, ini kita cek dulu ya, ini ribuan. Oke ya, langsung kita pilih Kastara Kas ya, yang ini ya. Kastara Kas ini harus dilihat gitu ya, karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Uang itu, kayak teman-teman punya uang di dalam dompetnya itu kan ada fungsi ya, untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, untuk bayar pinjaman ke bank ya kalau ada. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena nanti bisa terganggu operasionalnya atau mungkin ketiganya. Kalau nilainya terlalu besar, itu juga tanda tanya gitu ya. Jangan sampai perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar ya, artinya nggak efisien gitu. Kenapa nggak kelebihan kasnya bisa dinikmati ya, kenapa nggak kelebihan kas itu ya dinikmati aja oleh pemegang sahamnya gitu ya, dengan ya tadi bayar dividen lebih besar atau lebih sering gitu ya, interim, atau mungkin tadi ya bayar pinjaman ke bank yang masih ada, atau ekspansi usaha, atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, supaya nanti EPS dan DPS-nya jadi lebih besar. Jadi pemegang sahamnya diuntungkan jelas ya. Nah ini kita lihat untuk Kastara Kas, si Maha ini dia ada kenaikannya 15% ya. Oke, kita lihat aja nanti ya di laporan arus kasnya. Sekarang kita pindah dulu ke ekuitas. Ekuitas pilih langsung saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah ini menarik ya, saldo labanya harus positif seperti ini gitu. Nah sebentar ya, kita pindahkan dulu ya. Nah jadi saldo laba itu apa? Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi si Maha ini dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 544 miliar ya, 544 miliar gitu. Ini bagus ya, dia terbukti profit, dan dia membagikan dividen juga yang tadi ya, jadi keuntungannya nyata gitu ya. Ini baik sekali ya, dan tuh saldo laba ini di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau dividen yang dimasukin lagi kembali ya, nilainya nanti akan besar saldo labanya ya. Syarat bagi dividen itu saldo laba harus positif ya. Kalau nggak ada saldo laba atau saldo labanya negatif, ya itu termasuk perusahaan yang bermasalah gitu ya, karena rugi melulu, nggak pernah mencetak keuntungannya, buat apa gitu. Lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Sebentar ya, kita pindahkan dulu. Nah ini kita lihat ya, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,46 ya, artinya perusahaan ini bisa dibilang masih bertumbuh ya, belum balik modal. Kalau balik modal tuh ya angkanya 1 gitu ya. Cuman kalau misalnya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini kemungkinan belum balik modal ya, belum nilainya 1 meskipun bagi dividennya, tapi nggak masalah gitu. Ini perusahaan yang baik ya, selama bagi dividen dia bagus gitu ya, masih ada nilai tambah. Nah lalu secara PBV perusahaan ini dihargainya 1,39 ya. Kalau buat saya sih cukup mahal. Kenapa? Karena saya biasa cari yang di bawah 1 gitu.
Oke, setelah itu kita langsung lihat ke bagian profitabilitasnya, kita langsung lihat pendapatannya ya. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bertumbuh ya, cirinya itu dari revenue yang cenderung naik seperti ini ya. Ini kan naik ya, bagus ya. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini dia disukai oleh customer ya, dibutuhkan oleh customer, jadi makanya customer ya beli terus gitu. Ini ada kenaikannya baik gitu. Nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini. Nah, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya gitu. Jadi untuk melihat keunggulan kompetitif perusahaan gitu ya, lewat apa, gross profit margin ya. Semakin tebal gross profit margin berarti dia kan baik ya, karena semakin besar ruang untuk net profitnya gitu. Jadi kalau misalnya gross profitnya ya 17% gitu, berarti jual barang 100.000 ambil untung 17.000 ya, 83.000-nya itu harga modal barang atau jasanya. Nah, ini memang harusnya tebal ya, disesuaikan juga dengan sektornya. Kan si gross profit nanti akan dikurangi oleh kayak gini, beban-beban lain ya, umum, administrasi, beban operasi, ya, beban pajak gitu, bunga kalau ada. Nanti keluar laba bersih yang ini ya, angka final dari laporan laba rugi gitu ya, perusahaannya untung atau enggak ya, yang jadi pusat pembahasan di berita-berita ya. Dan untuk kita lihat ya, ini pendapatan naik ya, gross profit turun dikit ya, tapi laba bersih ini lumayan anjlok ya. Anjloknya ini berapa tuh ya, 63% ya gitu. Cuman ya udah, kalau anjlok, kenapa anjlok, cari aja beritanya ya kenapa anjlok gitu, karena saya fokusnya ya hanya di laporan keuangannya aja. Dan perusahaan ini dihargai ya secara PER-nya itu 22 ya, ini kemahalan gitu, karena saya cari yang ya kalau bisa di bawah 10 lah ya. Kalau 22 tahun berarti siap holding period itu 22 tahun ya kan, karena PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal gitu ya, berdasarkan EPS gitu, kalau konstan EPS-nya. Jadi kalau PER-nya 5 ya holding period 5 tahun, PR-nya 22, ya holding period siap-siap 22 tahun gitu ya. Ya teorinya sih gitu ya, meskipun teori itu nggak ada di textbook itu. Yang persepsi yang biasa saya gunakan aja ya. Nah, jadi kita lihat ya langsung berikutnya ke arus kas ya. Nah, di arus kas yang wajib dicek itu adalah ini ya, penerimaan kas dari pelanggannya. Ini adalah validasi dari pendapatan gitu. Jadi customer itu kan bayar uang ya ke perusahaan. Nah, uang itu kan tadi dikumpulkan, punya fungsi kan tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, ini lihat jumlah uang diterima ini sesuai nggak dengan pendapatannya ya. Ini kan dia ngaku si Maha ini pendapatannya 2 triliun ya. Nah, uang yang diterima itu 1,99 triliun gitu ya, rasionya tinggi, ini mendekati 100%, artinya hampir sesuai ya, bagus gitu, cari yang minimal 95% ya. Jadi ibaratnya teman-teman menjual barang 100 juta, customernya bayar 98 juta ya, 2 juta itu berubah jadi lempi utang yang harus teman-teman nanti tagih ya, perusahaan harus tagih. Cuman nggak apa-apa gitu ya, yang penting rasionya harus tinggi ya, jangan terlalu rendah. Kalau rendah artinya customernya nggak pernah bayar full ya. Nah, tadi uangnya ini udah dikumpulkan, bayar operasional ya tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban operasi, bayar pajak, nanti keluar net CFO yang ini. Ya, nilainya wajib positif seperti ini ya, artinya perusahaan ini uangnya nggak habis untuk bayar operasional gitu ya. Buat apa bisnis itu habisnya untuk bayar operasional ya, habisnya untuk bayar gaji karyawan, habisnya uangnya itu untuk bayar supplier ya, buat apa gitu ya, nggak ada nilai tambah, nggak ada uang untuk pemegang sahamnya nanti gitu. Dan ini kita lihat ya, ini bagus ya, ada kenaikan gitu, nilai positif ya. Nanti sisa uangnya digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha tuh, penambahan aset tetap ya, nilai negatif ya, penambahan DP aset tetap, nilai negatif ya. Cari yang negatif seperti ini ya, artinya perusahaan itu semakin lama dia semakin besar gitu harapannya. Dan untuk kita lihat ya, untuk di periode yang aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ini, lihat di periode sebelumnya ini dia agresif ya, tapi sekarang dia nggak begitu agresif ya, nggak kayak di periode sebelumnya. Nah, lalu kita lihat ya di aktivitas pendanaan atau bahasa saya aktivitas pinjaman ke bank, ini nilainya negatif ya, bagus. Artinya perusahaan itu berusaha melunasi pinjaman yang ada gitu. Tahu dari mana gitu ya? Kita lihat aja pos-posnya gitu ya. Kalau misalnya nilainya negatif tuh, dia pembayaran liabilitas sewa ya, pembayaran dividen nilainya negatif, pembayaran beban bunga 3. Ini tuh, ini ada pembelian saham treasury ya, buyback saham ini bagus. Ini baik ya.
gitu ya. Ini jadi harus seperti ini gitu ya. Nah, di sini kebetulan nggak ada tulisan utang bank. Ya, jadi kalau ada utang bank, dia pembayaran utang bank dia nilainya negatif. Kalau dia ambil pinjaman ke bank, nilainya positif gitu. Jadi cari yang negatif gitu ya, karena ya berusaha untuk melunasi pinjaman lah ya perusahaan. Dan untuk kita lihatnya, jadi ada kenaikan kas gitu ya. Jadi si uang dari operasional gitu ya, uang yang menghasilkan bisa menghasilkan uang tunai itu udah ekspansi usaha, udah bayar mungkin apa beban-beban pinjaman gitu ya, bayar liabilitas, bayar dividen, masih ada sisa uang lebih gitu ya. Makanya dia ada kenaikan kas tara kas. Ini bagus ya, ini sempurna sekali. Baik, polanya harus yang seperti ini yang bagus ya. Beda nggak kayak yang periode sebelumnya ada penurunan kas gitu. Cuman nggak masalah sih, nggak gitu masalah gitu ya. Cuman ini baik ya. Nah, karena tadi dia nggak bilang gitu ya ada utang ke bank, jadi saya harus lihat juga gitu ya. Ada nggak nih utang banknya? Rasio lancar dulu ya, 972. 9667 ya, berarti ini dia apa namanya? Rasio lancarnya bagus ya, di atas 1. Lalu kasnya 430 gitu ya. Utangnya ini aja liabilitas jangka panjang ya. Ini 240. Ini bagus ya, rendah resiko sih. Rendah resiko, DR-nya juga kecil gitu ya. Ini berarti ini rendah resiko ya untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jadi udah kita lihat gitu ya, dan data udah dipindahkan. Jadi si Maha ini gitu ya, jelas perusahaan yang ya udah bagus lah ya, karena dia tadi 2 tahun terakhir udah bagi dividennya. Saya perlu sekali lagi gitu ya. Ini bagus kok, perusahaan yang baik ya. Saldo laba positif ya, menghasilkan total profit itu sebesar 0,46 kali modal ya. Masih belum balik modal tapi lagi bertumbuh lah ya. Namun untuk perusahaan ini ya memang kalau yang bagus seperti ini kadang di harganya premium ya, 1,39 PBV-nya gitu. Tapi secara per nih mungkin masih agak kemahalan ya gitu ya, karena harusnya ya cari yang di bawah 10, di bawah 15 ya. Cuman relatif ya, teman-teman mungkin pakai penghitungan lain bisa berbeda. Secara manajemen kas sehari-hari ini juga sangat baik ya, plus min, ada kenaikan kas tara kasnya, dan tadi udah lihat ya rasio lancar, DR-nya juga kecil gitu ya, kas rasionya juga oke. Jadi ya untuk jangka pendek, jangka panjang ya ini masih rendah resiko ya buat saya gitu. Itu aja mungkin pendapat saya untuk Maha gitu ya. Nah, nggak tahu nih buat teman-teman, Maha menarik nggak ya dengan harga segini 144 gitu ya. Boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya, kalau memang menarik, nggak menarik gitu ya, kasih tahu gitu ya, biar teman-teman yang lain juga tahu ya, kita sama-sama berbagi pandangan. Dan kalau teman-teman ada request saham ya boleh sampaikan di kolom komentar, nanti kita bahas, saya catat nanti dijadwalin sesuai antriannya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dan kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga sampaikan aja gitu, nanti akan saya balas gitu, saya akan respon yang bisa saya bantu jawab ya. Oke, saya rasa itu aja untuk sharing analisis laporan keuangan Maha gitu ya, dan sedikit informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama, kolaborasi, dan juga sponsorship. Silahkan ya gitu ya, yang berminat bisa hubungi saya, ke kontaknya ada di screen, ada juga di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.